warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Sumatera Barat siap mengikuti Olimpiade Bimbingan dan Konseling yang ke-12 tahun 2026 dengan cabang lomba bimbingan kelompok. Dosen pendamping yaitu Ibu DRA Fitria Kasih MPD Kons dan saya Helmi Lisananda selaku pimpinan kelompok yang beranggotakan 7 orang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi Bu. Sudah sarapan? Sudah Bu. Kabarnya tentu sehat ya? Alhamdulillah Bu. Ibu sangat mengapresiasi sekali kedatangan Ananda pada kegiatan kali ini sebagaimana yang telah Ibu umumkan minggu lalu. Dan sebelum kita masuk kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh Fadil. Silakan Fadil. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita mulai pada kegiatan pada hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran ke depannya. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Fadil. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ananda sudah tahu nama kegiatan kita ini apa? Bimbingan kelompok. Oke, bimbingan kelompok, benar sekali. Ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Saya Bu. Iya, silakan Nesa. Menurut saya bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok, di mana ada PK atau pimpinan kelompok dan angka atau anggota kelompok Bu. Oke, bagus sekali Nesa. Ada yang ingin menambahkan? Silakan Fadil. Itu menambahkan dari satu di mana di kelompok itu ada 2 topik, di mana topik bebas dan topik tugas. Di mana topik tugas itu diberikan oleh PK dan topik bebas itu dari anggota kelompok. Oke, benar sekali Fadil. Bagaimana teman-teman yang lain, setuju dengan pendapat temannya atau ada yang ingin menambahkan? Setuju. Oke, jawaban dari teman Anda sudah benar, tapi Ibu akan menegaskan lagi bahwa bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana kegiatan itu terlaksana dalam bentuk kelompok seperti yang kita laksanakan hari ini, yang ada pimpinan kelompoknya. Di sini pimpinan kelompoknya adalah Ibu dan ada anggota kelompoknya yaitu Ananda. Nah, biasanya kegiatan ini dilaksanakan dengan anggota sekitar 7 sampai 12 orang. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fadil tadi, ada topik tugas dan ada topik bebas. Nah, kali ini kita akan menggunakan topik tugas, di mana Ibu yang akan menentukan topik yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Paham? Paham. Dan juga dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa azas yang harus kita ikuti. Yang pertama yaitu ada azas kesukarelaan. Diharapkan kepada Ananda sukarela untuk mengikuti kegiatan ini tanpa paksaan dari siapapun. Yang kedua ada azas keterbukaan, di mana diminta Ananda untuk secara terbuka menyampaikan pendapat, jawabannya ataupun apapun yang diminta dalam kegiatan ini. Dan yang ketiga itu ada tahap kegiatan. Dalam azas kegiatan ini, Ananda diharapkan apapun yang kita lakukan di kegiatan ini harap berpartisipasi aktif. Nanti baik itu menyampaikan pendapat, bertanya, paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Sampai di sini, apakah sudah siap untuk melanjutkan tahap selanjutnya? Siap. Sebelum itu, untuk kita lebih mengenal lagi, sebelum kita tahap inti ya pada kegiatan ini, alangkah baiknya kita lebih mengenal, walaupun di sini sudah saling kenal ya, tapi ada challenge nih, mengenalnya itu dalam bentuk hobi. Jadi masing-masing Ananda nanti akan menyebutkan hobinya, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi misalkan Siska sebutkan hobinya adalah bahasa Inggris.
Nah, tidak sampai di situ nih challenge-nya. Nanti akan berantai menyampaikan hobinya. Jika Siska nanti yang awal menyampaikan hobi, dilanjutkan dengan Fadil. Dan Fadil nanti sebelum menyampaikan hobinya, dia harus menyebutkan dulu nih apa hobi Siska. Paham? Sampai nanti di Fajar ya. Baik, Bu. Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai dari Siska atau Fajar? Siska aja. Siska, Bu. Oke, silakan Siska. Cooking. Cooking, jogging. Ya bagus. Vira? Cooking, jogging, traveling. Ya. Cooking, jogging, traveling, or singing. Oke, Nesa? Cooking, jogging, traveling, singing, dancing. Oke, Dinta? Cooking, jogging, traveling, singing, dancing, shopping. Ya, Fajar? Cooking, jogging, traveling, singing, dancing, shopping, swimming. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Nanti kalau memanggil Fadil nanti kita ingat ya itu jogging ya. Kalau si Dinta apa? Shopping. Oke. Sudah siap semuanya berarti ya? Semangat, lebih semangat lagi ya. Itu untuk melatih kefokusan Anda dalam kegiatan ini. Udah siap untuk tahap selanjutnya? Siap, Bu. Oke, jadi kita lanjut pada kegiatan ini. Ibu memiliki sebuah tema, yaitu kita akan membahas tentang intoleransi. Tujuannya apa? Supaya kita dapat mengembangkan kemampuan toleransi yang lebih baik lagi, baik itu kepada sesama, baik itu di dalam kelompok ini ataupun di luar. Paham? Nah, bagaimana menurut Ananda? Menarik bukan topik yang akan kita bahas pada kali ini? Menarik, Bu. Nah, pada kegiatan ini kita akan menggunakan salah satu metode, yaitu dengan problem solving. Tahu problem solving? Tidak, Bu. Tidak? Tidak ada yang tahu? Nah, dalam problem solving ini kita akan memecahkan sebuah masalah. Bagaimana upaya penuntasan dari sebuah masalah. Jadi nanti Ananda akan memunculkan pendapatnya atau menyampaikan pendapatnya tentang masalah apa sih yang terjadi terkait dengan intoleransi pada saat ini. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas mengapa sih masalah itu bisa terjadi dan apa dampaknya dan bagaimana upaya kita untuk mengentaskan masalah itu. Paham Ananda? Paham, Bu. Sebelum kita lanjut supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Oke, semuanya berdiri. Udah siap? Sepertinya mundur sedikit Fajar. Sudah, Fajar. Oke. Yang semangat ya gerakannya ya. Siap, Bu. Ikuti apa yang ada di dalam musik yang akan diputar. Siap. Semuanya. Diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, putar-putar, putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, putar lagi. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana, udah semangat? Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya dalam kegiatan ini. Sebagaimana yang Ibu katakan tadi, bahwa kita akan memunculkan Ananda yang nanti akan memunculkan masalah terkait dengan intoleransi, dan kita akan analisis apa penyebabnya, dampak dan upaya pengentasan masalah tersebut. Paham? Paham.
Di sini siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, apa sih masalah yang terkait dengan intoleransi saat ini terjadi di lingkungan kita? Ya, silakan Siska. Kalau menurut Siska yang sering terjadi seperti kebanyakan orang-orang yang sering mengancam, adanya ancaman ketika bersama teman atau yang lainnya, Bu. Seperti mengancam orang lain gitu ya. Iya. Oke, paham. Selanjutnya ada lagi? Saya, Ya, silakan Dinta. seperti masalah kebudayaan Bu, yang tentang berbahasa. Tentang berbahasa. Coba boleh dijelaskan lagi masalahnya seperti apa? Contohnya Bu, seperti kita kan kita kan punya budaya atau berbeda-beda kan Bu. Nah, ketika kita berteman dan bahasanya berbeda, terus ketika ada konflik nanti Bu, kita kan nggak paham bahasa yang dijelaskan oleh misalnya ada 2 orang berteman, terus ada satu lagi yang tidak paham bahasa itu Bu, jadi kayak merasa tidak dihargai ketika saya berbicara, dan terus dia ngobrol sama temannya dengan bahasa dia sendiri, dengan budaya sendiri, itu merasa kayak diri saya tuh di kelompok dia Bu, ya seperti asing Bu. Oke, bagus sekali Dinta. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan. Di mana saya dalam kasus saya masalah yang saya temukan di Priangan Bu, waktu itu saya juga ada kegiatan namanya Bakomas Bu, di mana Bakomas ini bertempatan pada hari Jumat, hari pertama, di mana saya di hari Jumat ini sembahyang Bu di masjid di sebuah kampungan yang ada di kemah itu, di mana saya menemukan hal baru Bu, yang belum pernah saya temukan, di mana adat istiadat dari Priangan itu adanya namanya berkaum-kaum Bu, di mana kaum ini berbeda juga mestinya, padahal berdekatan gitu, dan di mana sholat Jumat itu berbeda dengan yang sholat Jumat yang biasa Bu, yang saya jalani yang di Padang Bu, di mana yang di Priangan itu saya melihat bahwa berbeda dengan cara khutbahnya, dalam cara berdoanya itu beranggapan bahwa nah begini sholat beda gitu. Mungkin di situ. Oke, bagus sekali Fadil. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ini sudah muncul 3 permasalahan, berarti yang sangat menarik sekali ya kita mengetahui budaya orang lain. Berarti kita bahas 3 masalah ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Siska tadi yang menyampaikan bahwa permasalahan terkait intoleransi itu ada yang mengancam orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Kemudian ada Dinta tadi masalah perbedaan bahasa, di mana kita terkadang dalam suatu lingkungan atau dalam satu kelompok terdapat perbedaan bahasa nih. Kadang dia sama temannya pakai bahasanya sehingga kita yang tidak paham merasa tidak dihargai, begitu Dinta? Iya, Oke, selanjutnya ada Fadil yang mengatakan bahwa ini terkait dengan keagamaan, tetapi tergabung dengan suatu tradisi ya, tradisi adat, di mana ada juga kelompok-kelompok dalam pelaksanaan ibadahnya itu berdasarkan adat atau kaum yang ada dalam suatu daerah tersebut, begitu Fadil? Nah, dari 3 masalah ini berarti kita akan membahas terlebih dahulu masalah yang mana? Masalah dari Siska terlebih dahulu. Oke. Ingatkan yang akan kita bahas itu adalah penyebabnya, dampak, dan upaya pengentasan. Yang pertama yaitu masalah Siska, yaitu masalah tadi terkait dengan pengancaman orang lain bagi untuk mengikuti pendapatnya. Menurut Ananda semua di sini, apa sih penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Oke, berikan kesempatan kepada Fajar. Oke, silakan Fajar. Yang sempat saya ambil dari cerita tersebut, mungkin penyebabnya kita membahas konteks intoleran. Iya. Jadi ketika mereka mendapatkan ancaman dari orang lain, itu mungkin penyebabnya bisa tidak adanya toleransi, atau bisa dikatakan bahwa tidak ada hak untuk menjaga pendapatnya itu. Jadi ketika pendapatnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, itu
itu bisa menyebabkan mendapatkan sebuah ancaman atau ya mungkin. Oke, bagus sekali Fajar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya silakan Fadil. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit daripada mungkin kalau pendapat saya atau yang saya pahami dari cerita dari Siska, di mana kan beliau mendapat ancaman karena berbeda dengan pendapat. Misalnya nih, Siska ini kan dari beda budaya, bisa dari beda tempat, di mana mungkin Siska membawa dengan budaya dia ke tempat orang lain. Misalnya nih ada nih, kalau misalnya orang Jawa, ada Jawa halus, Jawa kasar, dan Jawa ibaratnya Jawa tulen lah. Mungkin kalau Siska posisi ini, mungkin Siska ini membawa suku Jawa ya, kan ibaratkannya. Mungkin ya Siska ini membawakan suku Jawa yang kasarnya dengan intonasi yang berbeda, mungkin kasar, mungkin yang mendengarnya mungkin tidak suka atau belum biasa. Jadi ibaratkannya ini orang asing, nanti kita diskriminasi lah gitu ya. Mungkin itu yang saya dapatkan. Oke, bagus sekali Fadil. Ada yang ingin menambahkan dari pendapat Fajar dan Fadil tadi gimana? Oke, silakan Mira. Izin Bu, mungkin tambah dari saya yaitu penyebab dari Siska mendapatkan ancaman karena berbeda pendapat. Mungkin penyebabnya karena seseorang tersebut tidak mau kalah karena pendapat dirinya itu merasa benar, sehingga seseorang tersebut memberikan ancaman kepada Siska karena berbeda pendapat ya Siska, sehingga tidak adanya toleransi di antara mungkin temannya Siska. Mungkin itu Bu, tidak mau kalah dari Siska. Oke, bagus sekali, terima kasih Elvira. Yang lain ada tambahan? Cukup? Jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata penyebab terjadinya masalah pengancaman yang Siska ini karena kurangnya, secara garis besar karena kurangnya intoleransi, yaitu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan yang dikatakan Vira tadi itu tidak mau kalah gitu kan, dia merasa dia yang benar. Kemudian dalam konteks budaya yang dikatakan Fadil tadi, ketika cara merespon orang lain, yaitu kalau dalam sebuah budayanya berbeda-beda gitu Fadil. Oke. Selanjutnya dari masalah Siska tadi, apa sih dampak yang akan terjadi jika masalah itu tetap ada gitu? Ya silakan Siska. Mungkin dampak yang akan terjadi, mereka akan bermusuhan Bu. Mereka akan bermusuhan antara dua tokoh ini ya, yang berbeda pendapat tadi ya. Oke, bermusuhan dan karena konflik tersebut. Oke. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Ya silakan Fadil. Mungkin dalam konteks yang akan dampaknya yang terjadi, maka mungkin si Siska ini trauma mungkin dengan membawa dengan adat atau sukunya yang keluar. Trauma. Selanjutnya ya silakan Fajar. Kalau saya melanjutkan dari pernyataan Pak Debo, jadi kan ketika dua orang ini berkonflik, maka ini akan terbawa budaya satu dengan budayanya. Jadi budaya satu ini dengan budaya lainnya itu akan berkonflik. Jadi itu bisa dikatakan konflik yang besar, konflik yang secara berkelompok antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Jadi itu bisa menyebabkan suatu kerusuhan atau konflik yang sangat besar di masyarakat. Bagus sekali Fajar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya silakan Irna. Menurut saya menambahkan dari Fajar tadi, terjadinya konflik antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga yang satu ini akan mengajak teman-temannya juga agar tidak suka dengan si A tersebut. Oke, bagus. Ada lagi? Cukup? Jadi dampak dari permasalahan yang dikemukakan oleh Siska itu ternyata yang pertama yaitu yang awalnya hanya dua orang yang berkonflik karena adanya masalah budaya nanti ya, ini yang membawa budayanya juga atau sukunya juga, yang ini bawa suku, sehingga masalah itu melebar ya. Kemudian kalau dalam pertemanan contohnya Siska ada temannya, yang Fajar contohnya juga ada teman, kemudian Fajar mengajak temannya untuk membenci Siska, begitu Irna? Oke, cukup? Cukup. Dari permasalahan Siska tadi, bagaimana sih cara kita untuk pengentasan dan penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh Siska terkait dengan pengancaman karena perbedaan pendapat tadi?
Ya, silakan Dina. Menurut saya mungkin untuk penyelesaiannya caranya itu di mana si yang tidak menghargai pendapat Siska tadi itu bisa terlebih dahulu kayak mendengarkan dengan cermat atau apa yang disampaikan. Jika emang tidak sesuai dengan kita, berarti itu dalam bentuk toleransi kita menghargai pendapat Siska tersebut. Oke, benar sekali Irna. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan Wajar. Jadi saya menambahkan dari pernyataan Irna tadi Bu. Jadi kita ini harus bisa mengedukasi masyarakat agar kita ini memiliki pendapat masing-masing. Jadi pendapat kita ini tidak bisa disamaratakan dengan masyarakat lainnya. Jadi kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk menghargai suatu perbedaan. Oke, bagus sekali Fajar. Ada lagi yang menambahkan? Cukup? Setuju dengan upaya pengentasan dari Irna dan Fajar tadi? Oke, kunci dari pemecahan masalah tadi adalah toleransi ya. Dimana kalau kata Irna berarti kita menyadari bahwa ketika adanya perbedaan pendapat kita menghargai. Mungkin itu pendapatnya, walaupun berbeda dengan kita harus menghargai itu. Kalau itu dalam konteks budaya, mungkin itu budayanya. Kita juga berbeda budaya kita dengan dia gitu kan. Kita harus menghargai itu dan juga sebagaimana dijelaskan oleh Fajar tadi, kita juga harus mengedukasi masyarakat untuk lebih toleransi lagi, baik itu dalam budaya, baik dalam suatu kelompok. Paham Anda? Paham, Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang kedua, yaitu masalah yang dikemukakan oleh Dinta terkait dengan perbedaan bahasa dalam sebuah kelompok. Nah, kira-kira mengapa sih masalah Dinta ini dapat muncul? Apa sih penyebabnya gitu? Ya, silakan Irna. Menurut Irna karena tidak menghargai bahasa antara sesama ibu. Seperti yang dicontohkan kita tadi, kasusnya di mana dia tidak menghargai bahasa dari temannya, bahasa sedangkan temannya tidak mengerti. Dia berbahasa, seharusnya dia menggunakan bahasa yang pada umumnya aja Bu, agar bisa sama didengar oleh teman-temannya Bu, sehingga tidak merasa tersisihkan atau diasingkan Bu. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan Nesa. Saya ingin menambahkan sedikit Bu dari pernyataan dari Irna dan Fadil, di mana yaitu dia merasa bahasa itu lebih dominan atau lebih unggul dari bahasa teman-teman yang lain atau bahasa daerah yang lain Bu. Oke, bagus sekali Nesa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa sih hasil atau penyebab dari masalah dari Dinta ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Fajar. Yang dapat saya simpulkan dari pernyataan Irna, Fadil dan Nesa tadi, yang dapat saya ambil adalah perbedaan bahasa ini sangat umum terjadi di masyarakat karena kita nggak satu daerah, kadang nggak satu daerah, nggak satu bahasa, nggak satu budaya juga. Jadi perbedaan bahasa ini umumlah terjadi di masyarakat. Jadi ketika perbedaan bahasa itu kan bisa menimbulkan konflik seperti kita nggak tahu nih orang ini ngomongin apa, apakah dia ini ngomongin saya atau gimana, kan kita nggak ngerti. Jadi ya mungkin itu bisa menjadi suatu penyebab intoleran yang terjadi di masyarakat karena kita nggak tahu bahasa apa yang digunakan. Jadi ya mungkin menurut saya sih tidak adanya toleransi atau tidak tahu tentang pengertian apa yang dia gunakan dalam bahasa. Lebih kepada bagaimana cara kita meresponnya ya. Karena kita nggak paham ya kita nggak perlu tersinggung juga. Kita nggak tahu nih apa maksud dari pembicaraan orang tersebut gitu ya Pak ya. Oke, semuanya sudah paham ya? Paham. Oke, selanjutnya apa sih dampak yang akan terjadi dari masalah perbedaan bahasa tadi? Apa dampak yang akan terjadi? Ya, silakan Mira. Menurut saya Bu, dampaknya kan tadi kata Dinta temannya yang berbicara sama satu daerah. Mungkin Dinta tadi merasa terkucilkan karena tidak mengerti bahasa orang tersebut dan tidak paham apa yang dikatakan oleh mereka berdua. Oke, bagus Mira. Ya, silakan. Oke, siapa ini? Adel, Cinta? Adel. Oke, silakan
tapi kebanyakan individu tidak mau ingin berubah cara berbahasanya, Bu. Walaupun ya benar kata Ibu, mungkin dia nggak berbicara tentang kita, tapi benar yang dikatakan Vira, sering merasa terkucilkan, Bu, karena tentang perbedaan bahasa tadi. Apalagi ketika kita duduk satu dengan teman yang tongkrongan, tapi terjadi konflik, Bu. Tapi seringlah teman-temannya berdua ini memakai bahasanya sendiri, padahal kita tidak paham. Di sana saya merasa tidak dihargai. Bagus sekali Dinta. Selanjutnya Fadil? Ya, Ya, mungkin silakan. saya ingin menambahkan sedikit, Bu, di mana mungkin si Dinta ini mungkin akan lebih tertutup atau ibaratkan tidak terbuka lagi dengan yang di awal yang dia respon lebih tertutup. Sehingga kalau seandainya Dinta terbuka, Dinta takut nanti ternyata yang dibicarain mereka itu masalah Dinta, tapi dalam bahasa mereka, gitu kan? Sering terjadi, Bu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup? Ternyata dampak dari masalah Dinta tadi yaitu merasa dikucilkan ya, terisolasi lah Dinta. Ketika kalau dua combo ini sudah bergabung ya, sehingga Dinta merasa dikucilkan, kemudian merasa tidak dihargai dalam suatu kelompok gitu ya Dinta. Oke. Selanjutnya, gimana cara upaya kita untuk mengatasi permasalahan ataupun dampak yang terjadi itu? Atau masalah yang dikemukakan Dinta tadi, ya silahkan Fajar. Menurut dari kasus Dinta tadi, jadi ketika dua orang ini berbicara dengan bahasanya, sedangkan Dinta seorang diri sana. Iya. Jadi etika dalam pergaulan atau etika dalam berbahasa itu dua orang ini tak boleh saling berbisik dengan menggunakan bahasa yang lain. Agar yang satu ini tidak mengerti tujuannya gitu kan. Jadi menurut saya upaya mengatasinya mungkin etika saja, mungkin etika berbicara, mungkin tidak tepatlah digunakan dalam saat berbicara dengan tiga orang, sedangkan satu orang ini tidak diajak ngobrol tapi bahasanya berbeda. Mungkin si yang Dinta ini menganggap bahwa bahasanya dua orang ini ngomongin Dinta misalnya, itu bisa terjadi. Mungkin upayanya mungkin ya etika itu tadi, upaya agar miskomunikasi itu tidak terjadi. Sekali Fajar selanjutnya. Ya, saya menambahkan juga dari Fajar, Bu. Mungkin kan kami bertiga, Bu. Mungkin ada teguran lah, Bu, agar tidak terjadi memakai bahasa budaya sendiri, Bu. Mungkin ada yang menegur salah satunya, Bu. Etika yang tadi, Bu. Menegur yang dua orang tadi yang berbicara. Oke. Selanjutnya ada lagi? Ya silahkan Siska. Kalau menurut Siska, kan misalnya kita ada berteman, misalnya 3 orang kata Dinta tidak, Bu. Misalnya 2 orang berasal dari daerah yang sama, 1 orang yang berbeda. Kalau misalnya kita berbicara ataupun mengobrol, berbagi cerita, setidaknya kita menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua orang, misalnya bahasa Indonesia atau segala macam, supaya orang yang tidak mengerti bahasa kita itu tidak merasa terasingkan. Bagus sekali Siska. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya silakan Fira. Saya sedikit menyerah, Bu, karena iya memang kalau kita tidak mengerti itu bisa dimaklumi. Cuma kan kalau bahasa itu kan ciri khas kita masing-masing. Jadi dengan berbicara seperti itu kita juga bisa mengenalkan bahasa daerah kita kepada orang lain agar kita mengerti. Misalnya kita ke satu daerah tersebut, misalnya, nah kita karena kita udah belajar dari teman, kita juga bisa mengerti dengan bahasa tersebut. Nah, terus alangkah baiknya menurut saya, Bu, ketika yang mereka bicarakan dan kita tidak mengerti, harusnya orang itu masih tahu kita kalau mereka lagi bahas ini gitu, Bu. Seperti itu. Oke, bagus sekali Fira. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup. Jadi kesimpulannya upaya pengentasan dari permasalahan yang dimukakan oleh Dinta itu yang pertama kata si Fajar ada etika yang paling penting. Kalau seandainya ada tiga orang di situasinya 3 orang, kalau seandainya 2 orang ini saling ngobrol itu dengan bahasa yang sama dan saya mengerti, dan satunya tidak, alangkah baiknya tidak perlu yang 2 ini ngobrol begitu dalam bahasa yang berbeda supaya yang satunya tidak tersinggung. Kemudian menurut Siska tadi karena bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia ya, kita berbeda-beda tapi ada bahasa pemersatunya bahasa Indonesia. Walaupun kita ada budaya yang berbeda, bahasa Indonesia lah yang akan kita pakai dalam suatu kelompok yang budayanya juga berbeda. Kemudian menurut si Fira tadi
Bu, bahasa itu adalah menunjukkan identitas dan jati diri kita dalam suatu daerah, Bu. Bukankah itu bagus untuk memperkenalkan budaya kita kepada orang lain? Memang benar, tapi yang pendapat si Fira tadi itu baiknya kita juga menyampaikan kepada teman kita itu apa sih maksud dari pembicaraan mereka supaya tidak adanya kesalahpahaman dalam situasi tersebut. Bukan begitu, Ananda? Iya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut masalah yang terakhir nih, yaitu masalah yang dikemukakan oleh Fadil, yaitu permasalahannya yaitu ternyata ada ketimpangan atau perbedaan dalam tradisi keagamaan di mana tergabungnya budaya dalam suatu agama, gitu ya Fadil. Ada kaum yang ibadahnya itu berbeda dengan kaum yang lain, dikelompokkan, dikubu-kubukan gitu dalam suatu daerah, padahal di situ kita satu daerah sama semuanya gitu kan Fadil. Nah, pertanyaannya yaitu apa sih penyebab dari permasalahan yang dikemukakan oleh Fadil tadi? Ya, silakan baca. Jadi permasalahan yang Fadil kemukakan tadi menurut saya, jadi kan kita ini kan memang satu budaya, cuman adatnya itu berbeda. Mungkin ada sholat, dikatakan Fadil sholat Jumatnya berbeda dengan sholat umumnya. Dan kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada dua Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Ya. Tentu misalnya dalam berpuasa Muhammadiyah biasanya terlebih dahulu dari Nahdlatul Ulama, Iya. satu hari, dan begitu pun hari Lebarannya juga. Jadi satu hari juga satu hari lebih cepat dari Nahdlatul Ulama misalnya. Jadi menurut saya mungkin penyebabnya mungkin adanya perbedaan tersebut itu bisa kita kontrol dengan adanya suatu aliran yang sama agar situasi ini tidak menyampai ke konflik. Jadi ketika budaya ini tidak bisa mengatakan bahwa ini haram, jadi tidak bisa dikatakan bahwa hukum adat yang berbeda itu bisa dikatakan yang haram gitu. Jadi saya pikir penyebabnya mungkin adalah suatu perbedaan. Walaupun dalam satu daerah ya Fajar ya, kita masih berbeda gitu. Sama seperti kita dalam kelompok ini, pasti kita berbeda budayanya kan. Tapi bagaimana cara kita lebih toleransi lagi. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Ya, silakan Fadil. Mungkin pendapat saya, pemahaman saya yang saya alami waktu itu mungkin dari adat atau dari nenek moyang, dan mungkin beda juga alirannya, aliran sih, dengan kepercayaannya lah, kepercayaannya harus mungkin dari nenek moyangnya ada yang berbeda juga pendapatnya. Kalau misalkan ibaratkan kaum ini dengan ini dalam sholat Jumat, mungkin yang kaum ini dengan ini menggunakan metode sholat Jumat yang berbeda. Mungkin itu yang saya dapat tangkap, yang saya alami. Oke, pertanyaan Ibu, kalau kita melihat dari intoleransi ya, di sini kan berarti ada dua kubu nih. Kalau cara mereka saling menghargainya gimana? Apakah karena ini kaum ini nggak ada interaksi atau bagaimana? Mungkin kalau yang saya alami waktu itu ya seperti biasa Bu, ya berbau, tapi ketika waktu sembahyang ya berbeda-beda gitu Bu tempatnya. Terus ada yang ingin menambahkan? Cukup buat kamu. Jadi penyebab masalahnya yaitu perbedaan ya, dan tergantung bagaimana cara orang memandang dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Selanjutnya yaitu apa sih dampak yang akan terjadi jika hal ini terus berkembang di dalam daerah tersebut? Dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa kira-kira? Ya silakan Mira. Kalau menurut saya Bu, dampak negatifnya itu kayak tidak kompak gitu Bu, karena kaum itu aja kayak nggak ada persatuan gitu. Oke. Kalau dampak positifnya? Kalau dampak positifnya mungkin lebih ikut lebih taat, bukan taat sih Bu, lebih mengikuti aturan dari kaumnya sendiri gitu. Bagus sekali. Mira selanjutnya silakan Fadil.
mungkin yang dampak positifnya dulu ya, mungkin ingin melestarikan budaya yang telah yang dibentuk dari dulu, dan mungkin yang agak dampak negatifnya mungkin orang yang awam bu, yang baru datang lagi bahasanya, misalnya kayak saya dulu, mungkin ya lebih terkejut atau kaget gitu bu, kok beda gitu bu, dalam metode sholatnya atau dalam bentukan sholatnya gitu. Kalau seandainya dia tidak paham akan perbedaan itu, mungkin akan terjadi konflik ya. Dia akan komentar kok ini gitu kan, padahal berbeda gitu kan. Kayak ada yang ingin menambahkan lagi? Ya silakan Girna. Menurut saya pertama itu dampak positifnya Bu. Mungkin kalau dari segi sholat Jumat itu tapi tidak berbeda tata caranya, tetapi emang ada di tempat saya juga berbeda tempat sholat Jumatnya, karena tiap daerah itu ada masjidnya, cuman masih berdekatan, tapi agar agar tidak penuh satu masjid aja Ibu gitu. Di masjid satu laginya kaum ini, suku ini gitu Bu. Jadi sehingga di masjid ini masih ramai orang sholatnya Bu gitu. Jadi sama, nggak terlalu sedikit yang sholat di masjid satu laginya Bu. Kemudian dampak negatifnya menurut saya mungkin kayak lebih dia kan suku itu ngapain dia kesini gitu, kayak lebih di Kalau seandainya salah nih ya, kita masuk ke kaum yang salah sholat, misalkan buru-buru, ternyata salah kaumnya, atau dari perantau seandainya dia nggak tahu gitu kan, salah masuk masjid gitu kan. mana sih kok pai sholat kan di situ gitu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas bagaimana upaya pengentasan dari masalah yang terjadi atau masalah yang dikemukakan oleh Fadil tadi. Kira-kira bagaimana? Silakan Pak Fajar. Kalau menurut saya upaya pencegahannya bukan tidak terlalu dalam kasus Fadil tadi. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada orang lain bahwasanya di Indonesia itu berbeda-beda, walaupun kita Islam, tapi ada juga aliran-alirannya yang berbeda juga. Jadi kita mengambil yang positif aja itu. Jadi kita harus mengenal bahwasanya dalam aliran Islam, jadi itu memiliki mazhab-mazhab yang berbeda misalnya. Jadi kita bisa menyatakan bahwasanya Islam ini satu gitu. Jadi ketika dalam sholat Jumat kayak yang diberikan kasus tadi, kaget lah kok begini gitu kan. Jadi kita memberikan respon positif aja Bu. Jadi mungkin bahwasanya mungkin alirannya mungkin dari nenek moyangnya udah lebih dulu begini, jadi mau mengubah pun juga nggak bisa gitu kan. Jadi kan itu merupakan adat budayanya ya. Jadi ketika kita harus memberikan pemahaman kepada orang lain bahwasanya kita mengambil yang positif aja, bagi kita mengambil apa sih pembelajaran dari dari aliran yang ini gitu. Bagus sekali Fajar. Kalau di Minang itu 5 lagi dijual di situ. Bumi tidak. Jadi kalau seandainya kita berada di budaya lain, jadi kita ikut aja gitu kan, supaya tidak terjadinya konflik. Ada lagi yang menambahkan? Mungkin itu Bu, saling menghargai. Kita toleransinya lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung ya. Kita sudah membahas 3 masalah. Yang pertama itu masalah pengancaman karena perbedaan pendapat, perbedaan bahasa, dan juga perbedaan budaya dalam keagamaan ya Fadil ya. Itu juga kita sudah bahas bagaimana apa sih penyebabnya, dampaknya, dan juga upaya pengentasannya. Jadi dengan pembahasan ini Ibu berharap nanti Anda juga dapat meningkatkan toleransinya lagi di lingkungan masyarakat, tidak hanya di lingkungan masyarakat, minimal di lingkungan kelompok atau di kelas kita lah contohnya ya. Kita harus saling menghargai, menerima pendapat orang lain, menerima perbedaan budaya maupun adat istiadat yang ada di lingkungan kita. Sampai di sini kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Silakan Siska. Kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini yaitu tema kita tentang intoleransi, yaitu dimana kita harus saling menghargai pendapat suku, ras, agama supaya tidak adanya memunculkan konflik antara satu sama lain. Cukup Siska? Cukup. Silakan
tingkatkan lagi toleransi karena kita adalah multikultural, yaitu berbeda ya, budaya kita sangat banyak sekali di Indonesia ini, bukan hanya itu di Sumatera Barat aja kita sudah banyak sekali budayanya yang berbeda. Nah sebelum itu kita akan melaksanakan evaluasi terlebih dahulu, yaitu ibu ingin menanyakan terkait bagaimana sih apa sih pemahaman baru yang Ananda dapatkan dari kegiatan ini. Silakan Siska. Mungkin pemahaman yang saya dapatkan biasanya kita masih tidak toleransi dengan bahasa teman-teman kita, Bu. Setelah adanya materi ini mungkin kita lebih toleransi lagi dalam mendengarkan bahasa dari orang-orang yang lain. Ya, cukup? Ya silakan Pak Jan. Pemahaman baru yang saya dapatkan mungkin bisa dikatakan bahwa toleransi ini sangat penting dalam berbudaya, dalam bahasa juga, maupun beragama. Kita harus toleransi atas perbedaan antara kaum satu dengan kaum lainnya gitu. Jadi kita tidak menganggap perbedaan ini jadi penghambat dalam sebuah hubungan sosial yang baik gitu. Cukup aja. Ada lagi yang menambahkan pemahamannya? Selanjutnya yaitu bagaimana sih perasaan Ananda setelah mengikuti kegiatan ini? Karena Fadil terlebih dahulu ya Siska, kita berikan kesempatan kepada Fadil. Karena Fadil. Mungkin perasaan yang saya alami pada kegiatan pada ini mungkin cukup senang, dimana saya di sini juga mendapatkan pemahaman baru dan respon kawan-kawan juga membantu saya agar lebih terbuka pemikiran saya atas yang salah. Cukup Fadil. Siska? Perasaan yang saya dapatkan pada kegiatan kita pada kali ini itu sangat senang sekali karena materi yang sangat menarik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam masyarakat, dalam pertemanan, perkuliahan, juga yang lainnya. Oke, cukup Siska? Cukup. Yang lain gimana? Cukup? Cukup. Nah selanjutnya yaitu apa yang tindakan yang akan Ananda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Ya silakan Mira. Mungkin kedepannya saya tidak merasa aman misalnya Bu, dan saling menjaga satu sama lain. Cukup Mira. Yang lain? Mungkin Bu, yang berbeda pendapat tadi Bu, saling bisa menghargai atau didengar dulu pendapat yang satu dan yang satu lagi Bu. Cukup. Cukup Bu. Yang lain? Cukup? Cukup. Nah selanjutnya yaitu bagaimana sikap Ananda ke depannya setelah mengikuti kegiatan ini dengan tema yang telah kita bahas. Silakan Bu Irna. Mungkin tindakan saya ke depannya, sikap saya ke depannya setelah mendapat materi tentang intoleransi ini, saya akan lebih toleransi baik di tradisi di masyarakat saya dengan teman-teman di sekitar saya atau di perkuliahan, dan bagaimana saya toleransi antar sesama walaupun di jalan atau di mananya nanti. Ya silakan lagi. Mungkin sikap saya ke depan harus lebih dewasa Bu. Kenapa begitu? Karena bukan budaya saya aja yang lebih untuk menarik, tapi juga ada budaya lain juga yang harus saya lihat dan Ya, saya juga. pahami. Cukup Adil? Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup. Nah yang terakhir yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab Ananda ke depannya terkait dengan baik itu permasalahan yang kita bahas ataupun secara garis besar tema yang kita bahas pada hari ini. Bu, mungkin tanggung jawab yang saya akan lakukan mungkin lebih ke intoleransi lagi Bu, pakai menjaga toleransi lagi Bu, kayak menghargai dari perbedaan budaya tadi dan menghargai Bu. Nah itu adalah tanggung jawab kita ya untuk menjaga keutuhan perbedaan kita ini, kita harus toleransi lagi. Tidak hanya satu orang yang bertanggung jawab tapi kita semua, oke? Mungkin Ibu sangat mengapresiasi sekali karena itu banyak pemahaman baru yang Anda dapatkan dan juga perasaan Anda dalam kegiatan ini. Sebelum kita akhiri, Ibu juga ingin meminta pesan dan kesannya dari masing-masing Ananda
terhadap kegiatan yang telah kita lakukan. Dari mana dulu nih kita mulai? Atau dari Ibu dulu? Yuk. Silakan, oke, silakan Ananda aja. Oke, silakan aja. Pesan yang saya pesan dulu atau kesan dulu? Bebas saja. Bebas. Yang mana yang mana? Kesan saya mungkin ya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ya dia sangat terbuka dalam menyampaikan suatu pendapat saya, dan teman-teman juga mendengarkan apa yang saya sampaikan. Begitu juga sebenarnya saya mendengarkan pendapat dari teman-teman sekalian. Jadi itu saya sangat merasa dihargai lah dalam bimbingan kelompok ini. Dan pesan saya mungkin ya kita harus memperbanyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Kita harus cari terbuka ya, harus sukarela dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini. Lebih aktif lagi ya. Oke. Selanjutnya Rita. Kesannya Bu setelah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan tema yang sangat menarik sekali Bu, banyak juga pemahaman yang saya dapatkan Bu, yang jadinya tidak tahu hasilnya banyak pengalaman yang saya dapat di sini. Terus kalau untuk pesan-pesannya mungkin Bu, mungkin menjaga lebih baik toleransi kita lagi, cara kita lagi berkelompok. Silakan Nesa. Kalau kesan saya Bu, saya sangat terkesan dengan materi kita pada hari ini, itu tentang toleransi, di mana dengan adanya materi ini kita mendapatkan pemahaman yang lebih baru lagi, yang bisa kita lakukan ke depannya, atau perubahan yang akan kita lakukan ke depannya lagi. Pesannya saya atau kita semua akan berusaha untuk menerapkan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Nesa. Selanjutnya Firna. Mungkin pertama itu kesan saya, yang mana materi yang sangat menarik, sangat berkesan oleh saya, di mana bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru, di mana banyaknya budaya bahasa yang sangat berbeda, sehingga kita harus menjaga toleransi tersebut. Kemudian pesan saya kedepannya, terutama untuk saya sendiri, bisa lebih toleransi dengan sesama setelah kegiatan ini nantinya. Oke. Cukup semuanya? Cukup. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah berpartisipasi aktif, dan pesan Ibu lebih aktif lagi ke depannya, dan juga jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan ini, karena hal ini juga bermanfaat bagi kita yang ada dalam kelompok ini ya, untuk di luar nantinya. Dan juga terima kasih atas kedatangan Ananda, dan Ibu mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan ini. Kita akhiri dengan hamdalah, ya toh? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Ibu tutup, dan sebelum itu nanti kita akan bersalaman terlebih dahulu ya. Oke, Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.